Solo, Januari tahun 2026. Kota ini bernapas dalam sejarah, namun jantung budayanya sedang sesak. Di balik tembok putih setinggi 4 meter itu, sebuah tradisi tidak lagi dijaga dengan doa, melainkan dengan rantai dan gembok. Selama ini kita melihat keraton sebagai simbol kewibawaan yang abadi. Hari ini, kewibawaan itu seolah luruh dalam perebutan kunci. Yang terjadi bukan perang senjata, tapi perang simbol. Gembok diganti, lalu diganti lagi. Setiap gembok adalah pernyataan, ini wilayahku. Ini kekuasaanku. Ini bukan sekadar besi, ini adalah simbol siapa yang berkuasa di atas tanah keramat Mataram. Tanggal 16 Januari tahun 2026 menjadi saksi bisu. Saat dunia luar sibuk dengan modernitas, di dalam sana, Museum Keraton menjadi medan laga. Kubu Lembaga Dewan Adat atau LDA merangsek, mengganti gembok yang sebelumnya dipasang pihak Purboyo. Suasana mencekam. Bukan pedang yang bicara, melainkan teriakan hak waris dan kebenaran. Bagi sebagian orang, itu hanya soal pintu. Tapi bagi yang lain, itu adalah perebutan sejarah. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi sama-sama mengklaim sebagai Pakubuwono XIV. Dua nama, satu darah, namun terpisah oleh dinding ego yang tak tertembus. Rakyat hanya bisa menonton dari luar gerbang, bertanya-tanya, sampai kapan rumah leluhur ini akan terus digembok dari saudaranya sendiri. LDA hadir sebagai pendukung atau sebagai penentu. Di setiap konflik kekuasaan, selalu ada pertanyaan klasik, siapa yang menjaga warisan, dan siapa yang sedang membangun pengaruh. Dukungan bukan selalu netral. Dan sejarah Jawa mengajarkan satu hal, kekuasaan jarang datang sendirian. Pemerintah kini berada di persimpangan jalan. Intervensi dianggap melanggar otonomi adat, namun pembiaran berarti membiarkan aset bangsa hancur perlahan. Pemerintah tak bisa sepenuhnya masuk, tapi juga tak bisa sepenuhnya diam. Karena ini bukan sekadar konflik keluarga. Ini soal aset budaya, soal ketertiban, soal martabat negara. Ketika adat berhadapan dengan hukum modern, siapa yang harus mengalah? Apakah negara harus tegas menunjuk satu nama? Lalu, muncullah sosok lama dalam babak baru, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung KGP HPA Tejo Wulan. Sosok yang pernah mengalah dan menjadi Mahapati ini kembali disebut. Muncul spekulasi di kedai-kedai kopi Solo, apakah beliau sang penengah yang tulus? Ataukah ini langkah catur panjang untuk kembali mengincar singgasana yang dulu hampir ia genggam? Apalagi, posisi Tejo Wulan saat ini sangat strategis. Menteri Kebudayaan Fadly Zon telah menyerahkan surat keputusan Menteri Kebudayaan nomor 8 tahun 2026 tentang penunjukan pelaksana pelindungan, pengembangan, dan atau pemanfaatan kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat pada Minggu, tanggal 18 Januari tahun 2026. Tejo Wulan punya pengalaman rekonsiliasi, tapi luka lama di keraton itu dalam. Jika dia masuk, pertanyaannya satu, dia membawa air untuk memadamkan api, atau membawa bensin. Apakah ia penengah? Atau justru pemain baru di papan lama? Dalam sejarah Jawa, penengah seringkali adalah raja yang belum dinobatkan. Apakah ini upaya mendamaikan? Atau langkah awal menuju tahta Solo? Kita yang melihat dari luar, seringkali lupa pada mereka, para abdi dalam. Bagi mereka, raja bukan sekadar jabatan, tapi pengabdian rohani. Saat para pemimpinnya berebut gembok, para abdi ini tetap bersimpuh, menjaga tradisi di tengah ketidakpastian gaji dan masa depan. Pesan apa yang ingin kita tinggalkan untuk anak cucu kita? Keraton yang megah, atau keraton yang hanya dikenal lewat berita keributan di media sosial?
Keraton Surakarta telah berdiri ratusan tahun. Ia bertahan dari kolonialisme, revolusi, dan zaman. Namun hari ini, musuh terbesarnya bukan dari luar melainkan dari dalam. Gembok bisa diganti, tahta bisa diperebutkan. Tapi jika sejarah kehilangan kebijaksanaan, yang tersisa hanyalah pintu tertutup tanpa masa depan. Konflik Gembok tanggal 16 Januari tahun 2026 hanyalah satu gejala dari penyakit menahun yang tak kunjung sembuh. Tahta bukan tentang siapa yang memegang kunci pintu museum, tapi siapa yang mampu membuka pintu hati rakyatnya. Solo tidak butuh dua raja. Solo butuh satu pelayan budaya yang tulus. Sebelum Gembok terakhir mengunci sejarah kita selamanya. Akankah perdamaian tercipta, ataukah sejarah hanya akan mencatat kehancuran dari dalam? Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa raja yang sah, tapi siapa yang masih pantas menjaga warisan ini. Terima kasih telah menonton channel Obrolan Haris. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah pemerintah harus bertindak tegas, atau membiarkan internal keraton menyelesaikan jalannya sendiri? Tulis di kolom komentar. Saya, Ken Utami pamit undur diri. Rahayu.